When peace like a river out day endeth my way, when sorrows like seas billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian MySalva Podcast Korps 4 Surabaya. Sungguh suatu kebahagiaan dan berkat tersendiri bagi kita semua, karena kita masih diberikan waktu yang baik, masih diberikan suatu kesehatan, sehingga kita boleh bertemu melalui MySalva Podcast, renungan harian Korps 4 Surabaya. Adapun tema yang diberikan pada hari ini adalah makin dewasa rohani, dengan ayat narsnya yang terambil dari 1 Samuel 2 ayat ke-26. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan dan juga renungan firman Tuhan pada hari ini, izinkan saya membawa kita ke dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga yang maha mulia. Terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Sehat kuat Tuhan sudah tambahkan bagi kami. Dan saat ini, kesempatan yang indah untuk kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan dan renungan di dalamnya. Keterbatasan kami sebagai manusia untuk bisa memahaminya, namun kiranya Roh Kudus Allah yang akan melengkapi kami, sehingga kami mampu memahami maksud dari firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 2 ayat yang ke-26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Kehidupan Samuel mengalami peningkatan demi peningkatan. Samuel yang semakin besar dan semakin disukai oleh manusia maupun di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, kita patut bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk boleh mengenal Allah dalam kehidupan kita. Tetapi masih ada di antara kita, bahkan mungkin saya secara pribadi, meskipun telah belasan puluhan tahun, bahkan sejak kecil kita telah menjadi orang Kristen, namun sikap kita terkadang masih kekanak-kanakan. Karena kita hanya ingin mendengarkan firman Tuhan yang cukup nyaman untuk kita dengarkan. Ketika kita mengalami kesusahan, kita akan mengeluh, dan saat dosa ditegur, kita akan marah untuk itu. Sebentar lagi, Bala Keselamatan akan memasuki usia yang ke-128 tahun, dan mendekati usia ini membawa kita untuk merenungkan kembali, untuk merefleksikan diri. Apakah dengan bertambahnya umur gereja kita sebagai jemaat memiliki kedewasaan secara rohani. Bertambahnya usia bisa diidentikan dengan kedewasaan. Meskipun kedewasaan seseorang itu tidak hanya bergantung pada usia saja. Bisa saja secara fisiologi kita bertambah dewasa. Namun, belum tentu secara rohani kedewasaan itu mengikuti kita. Hal ini akan tergantung pada karakter dan buah-buah rohani apa yang telah dihasilkan dalam kehidupan kita. Kita perlu menyadari bahwa kedewasaan rohani seseorang
tidak ditentukan dari lamanya ia menjadi seorang Kristen, tetapi dari seberapa banyak ia bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kedewasaan rohani juga ditunjukkan dari keberanian untuk berdiri bagi kebenaran. Apapun tantangan yang ada, kita akan mampu menghadapinya. Apakah usia rohani berbanding lurus dengan kedewasaan rohani? Ini menjadi pertanyaan baik bagi saya secara pribadi maupun Bapak Ibu sekalian. Orang yang dewasa rohani akan memahami kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupnya, serta menyadari bahwa jalan Tuhan bukanlah jalannya dan waktu Tuhan bukanlah waktunya. Maka dari itu, seseorang yang memiliki kedewasaan rohani, dia akan percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, sehingga dia pun mampu memandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang sebagai manusia. Sehingga dia akan semakin banyak mengucap syukur, berhenti untuk mengomel ataupun mengeluh, meskipun harus melewati berbagai persoalan, karena dia tahu bahwa Tuhan memegang kendali atas hidupnya. Yang berikutnya, orang-orang yang dewasa rohani akan mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Hal ini tertulis di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ibrani 5 ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jangan pernah kita menganggap diri sudah mencapai kedewasaan rohani apabila dalam praktek hidup keseharian kita tidak ada bukti yang bisa dilihat atau dirasakan oleh orang lain. Sebab kekristenan itu bukan sekedar teori, tetapi yang terutama adalah praktik hidup. Bukti nyata dari seseorang yang dewasa rohani adalah hidupnya akan benar-benar berubah ke arah yang baik dan benar, dan akan semakin giat di dalam Tuhan. Rohnya akan selalu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Sebagaimana dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang ketiga, seorang yang dewasa rohani, arah pandangannya akan senantiasa tertuju kepada Tuhan. Ia tidak akan terpengaruh oleh keadaan atau situasi karena ia memiliki panca indera yang terlatih. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, ia mampu melihatnya dari kacamata iman. Ia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya pasti akan mendatangkan kebaikan, sehingga ia akan tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sangat berbeda dengan kanak-kanak rohani yang karena kerohaniannya masih suam-suam kuku, akan mudah sekali untuk goyah dan terombang-ambing oleh situasi. Percaya kepada Kristus, namun masih hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, karena arah pandangnya hanya tertuju kepada yang kasat mata. Yang berikutnya, orang yang dewasa rohani tidak lagi hidup menurut keinginan dagingnya, tetapi hidup dalam pimpinan Roh Kudus karena sadar bahwa ia telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Pembacaan tersebut ada di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 hingga ke-19.
Dan hal ini juga ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan yang terakhir, seorang yang dewasa rohani adalah seseorang yang hidupnya pasti berbuah. Ada buah-buah roh yang dihasilkannya. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 hingga ke-23. Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian jauh perenungan kita pada hari ini. Sebagai penutup, bahwa kedewasaan rohani tidak diukur dari berapa usia kita secara jasmani, tetapi kedewasaan rohani diukur dari seberapa banyak kehidupan kita diperbaharui di dalam Kristus. Semoga Roh Kudus menuntun kita agar kita diperbaharui dan semakin dewasa rohani, serta menghasilkan buah-buah rohani yang nyata dalam kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan dan perenungan kita pada pagi hari ini. Saya akan mengakhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Tuhan sudah memberikan firman yang begitu indah, yang mengizinkan kami untuk kembali merefleksikan diri tentang firman Tuhan dan bagaimana buah-buah rohani itu akan mengikuti kedewasaan rohani kami, sehingga dalam kehidupan kami akan menghasilkan buah-buah roh yang nyata, sehingga hidup kami akan dapat menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, biarkanlah kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi semua orang. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. And Lord, hush the day when my faith shall be saved. The clouds be rolled back as I scroll. The truth shall resound, and
soul.